Kesultanan Pelalawan. Pesisir timur Sumatera menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya berbagai negeri yang jejak-jejaknya masih ditemukan hingga sekarang. Salah satunya adalah Kesultanan Pelalawan. Negeri ini pernah mewarnai dinamika ekonomi, politik, dan militer di kawasan perairan timur Sumatera. Awal mula Kesultanan Pelalawan adalah kerajaan Hindu yang bernama Pekantua. Kerajaan ini kemudian dijatuhkan Kesultanan Malaka, kekuatan di seberang timur Sumatera sekaligus pengendali perairan Semenanjung Malaka. Kesultanan Malaka ketika itu dipimpin oleh Sultan Mansur Shah. Pada abad ke-16, kerajaan Pekantua bertransisi menjadi negeri bercorak Islam. Perubahan ini dilakukan pada masa kepemimpinan Sultan Munawarsyah yang berkuasa dari tahun 1505 hingga 1511. Sultan Munawarsyah juga mengubah nama kerajaan menjadi Pekantua Kampar. Pada saat Malaka dijatuhkan Portugis, kerajaan Pekantua Kampar masih tetap bertahan. Namun, jatuhnya Malaka membuat Pekantua Kampar kemudian menjadi bawahan dari Kesultanan Johor. Nama kerajaan masih sempat mengalami pergantian lagi menjadi Tanjung Negeri pada masa kepemimpinan Maharaja Lela Utama. Beliau memimpin Tanjung Negeri pada kisaran tahun 1675 hingga 1676. Maharaja Lela Utama sendiri masih merupakan keturunan dari Sultan Malaka. Nama Pelalawan mulai digunakan pada masa pemerintahan Maharaja Dinda II yang berkuasa dari tahun 1720 hingga 1725. Seiring perpindahan pusat kerajaan ke tepian Sungai Rasau, anak Sungai Kampar, maka secara resmi mulai digunakan nama Kesultanan Pelalawan. Pada masa-masa selanjutnya, Kesultanan Johor mengalami konflik internal. Maharaja Lela II yang berkuasa dari 1775 hingga 1798 memanfaatkan situasi ini untuk melepaskan diri dari kekuasaan Johor. Lepas dari Johor, Pelalawan menghadapi masalah baru dengan kekuatan yang tidak jauh dari mereka, yaitu Siak Sri Indrapura. Sultan Syarif Ali, pemimpin Kesultanan Siak, menuntut Pelalawan sebagai vasalnya. Hal ini dikarenakan beliau merupakan putra dari Sultan Mahmud Syah, penguasa Johor sebelumnya. Maharaja Lela II menolak tuntutan tersebut. Akibatnya, Siak mengirimkan ekspedisi militernya ke Pelalawan. Dari tahun 1797 hingga 1810, setidaknya 2 kali serangan besar yang dilancarkan Siak ke Pelalawan. Serangan pertama dilakukan melalui Sungai Kampar dan menuju ke Sungai Rasau. Dalam serangan pertama, Pelalawan mampu bertahan dan berhasil memukul mundur pasukan Kesultanan Siak. Gagal dalam serangan pertama, Siak melanjutkan ekspedisi militernya dengan bantuan Belanda. Siak membagi pasukannya menjadi 2 kontingen. Kontingen pertama bergerak melintasi Sungai Kampar, kontingen kedua bergerak melalui darat. Baik serangan pertama maupun kedua, pasukan Siak dipimpin oleh Syarif Abdul Rahman, adik dari Sultan Syarif Ali. Serangan kedua yang dipersiapkan lebih matang tersebut berhasil menembus pertahanan Pelalawan. Benteng pertahanan Pelalawan akhirnya jatuh. Pasukan Siak berhasil menguasai Pelalawan. Syarif Abdul Rahman kemudian ditunjuk sebagai pemimpin Pelalawan dengan gelar Sultan Asyaidis Syarif Abdul Rahman Fahrudin. Pada masa-masa selanjutnya, kepemimpinan Pelalawan diteruskan oleh keturunan Syarif Abdul Rahman. Menjelang kemerdekaan dan revolusi, tepatnya tahun 1940, Pelalawan dipimpin oleh Sultan Syarif Harun.
Tahun 1942, Jepang mulai menginvasi Asia Tenggara dan mengakhiri kekuasaan Belanda. Pelalawan mengalami masa-masa sulit dengan sikap Jepang yang merampas hasil pertanian dan merekrut pekerja paksa Romusa. Tahun 1945, situasi politik Nusantara mengalami perubahan revolusioner dengan lahirnya negara baru, Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan, Sultan Syarif Harun mengintegrasikan Pelalawan ke dalam Republik Indonesia. Saat ini, Pelalawan masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Riau. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.